بسم الله الرحمن الرحيم. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pencerahan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Mahbub Ihsan dari Gresik. Kepada beliau dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya belum semangat jawab salamnya ya. Tasik kademen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kalau ucap salamnya keras, jawabnya keras ya. Tapi kalau ucap salamnya kalem, jawabnya kalem ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi, la ilaha illa anta lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para bapak saha para ibu ingkang minulya, saya berangkat dari Gresik tadi jam 3. Kula kinten perjalanan ini pun sekitar 3 jam.
Tapi alhamdulillah 1 jam sampun nyampe kan gini daerah Mojosari. Dari Gresik saya mengira pesertanya 3.000 berapa katanya. Alhamdulillah pesertanya lebih dari itu ya. Karena kita sekeliling kita ini dikelilingi oleh para malaikat. Jadi bukan hanya 3.000, lebih dari itu. Hadirin ingkang kula hormati, Bapak Kiai Haji Khobil selaku penasehat pimpinan daerah Muhammadiyah Mojokerto, ingkang kula hormati Bapak Kiai Haji Ahsin selaku penasehat pimpinan cabang Muhammadiyah Mojosari, Kukutarjo ya, Tonggone berarti nggih. Ingkang kula hormati Bapak Kiai Haji Imam Wilujeng. Ngapunten, hadir nggih sameneika. Izin, kasih izin ya. Pokoknya mboten hadir berarti izin ngoten nggih. Ketua PCM ya, pimpinan cabang Muhammadiyah Kutorejo. Alhamdulillah wa syukurulillah ala nikmatillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dikaruniai berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat yang secara spesifik disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat. Orang itu biasanya baru merasakan betapa pentingnya mensyukuri nikmat sehat ketika sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sakit. Walaupun sakitnya sakit yang tidak berat, sakit yang mungkin dianggap sakit yang ringan, darah tinggi, asam urat, kolesterol, itu kan penyakit ringan ya, tapi akibatnya berat. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat al-faragh. Biasanya orang baru merasakan betapa pentingnya mensyukuri nikmat yang berupa kelonggaran waktu. Ketika orang itu dihadapkan dengan kesibukan yang luar biasa, tidak sempat ngaji. Kita bersyukur pada Allah dikaruniai nikmat berupa umur panjang. Orang itu biasanya baru merasakan betapa pentingnya mensyukuri umur panjang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menyaksikan orang terdekat, orang yang dicintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk implementasi dari syukur itu, alhamdulillah pagi ini kita semuanya bisa hadir dalam sebuah majelis yang sangat mulia. 3 majelis sekaligus dan mriki. 1 majelis ilmu. Iki mangke ingkang kawula sampaiaken iki wonten temane napa mboten iki? Oh, dereng sempat ngeprint ya temane iki. Kula sampun diparingi tema kalian Abah Yai Kholis. Temanya menyiapkan generasi Qur'ani di era industri 4.0. Tapi dereng ditulis teng ngajeng niki, kula sampaikan mawon. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wujud dari syukur kepada Allah salah satunya nggih ngeten niki. Kita seneng, remen menawi dugi datang kajian-kajian, datang pengajian termasuk
pengajian umum Ahad pagi menika. Kersane kula panjenengan sedaya mangke wonten akhirat, boten nyesal. Maka kita harus memperbanyak amal soleh, salah satunya adalah majelis ilmu seperti ini. Binjing wonten tiang ingkang menyesal ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang yang sudah meninggal, dia menyesal sekali. Sampai memohon kepada Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ayat ini menyampaikan pada kita wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum nanti ajal menjemput kalian. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fayaqul, Allah menggambarkan orang yang menyesal ketika sudah meninggal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau beri sedikit waktu, sebentar saja hidup di dunia lagi, apa yang akan dilakukan oleh si mayat ini? Fa'as-soddaqah. Yang pertama, aku akan bersedekah. Mungkin semasa hidupnya sedekahnya kurang. Kula niki nggih kuwatir diprotes kali jamaah. Lek ngongkon sedekah niku ya kudu ngekeki contoh sedekah. Terus kula tak sedekah riyen ya berarti. Anak-anak pondok niki lagi kata ya. Kata ya. Pertanyaan saya. Langsung kula paringi hadiah niki. Kula pun siapaken niki. Anak-anak pondok suka yang merah apa yang biru niki? Wis kula paringi pilihan niki. Nyampe no sedekah gak gelem sedekah niku pelanggaran niki. Baik, ayat tadi surat apa? Ayat berapa? Ar-Rum? Ayat? Iku jenenge ngarang dewi. Anak-anak pondok, ayat yang saya baca tadi surat apa? Ayat berapa? Maju, langsung hadiahnya bisa diterima. Wah, yo gak sah lek golek-golek sih. Sudah batal pertanyaannya. Nanti ada lagi kuis yang lain, jangan khawatir ya. Pun kula cepakno niki hadiah. Anak-anak pondok persiapan ya. Nanti saya baca Quran. Silakan ditebak surat apa, ayat berapa ya. Fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah,
Seandainya engkau beri waktu sebentar saja hidup lagi di dunia, yang akan dilakukan si mayit ini fa'as-sodaqah, aku akan bersedekah. Mungkin sewaktu hidupnya sedekahnya kurang. Sedekah itu bertingkat-tingkat Bapak Ibu sekalian. Sedekah yang paling kecil itu senyum. Cuman harus bisa menempatkan senyumnya. Lek wayang bangun gedung, lek sedekah mek goyang, gak ngatek-ngatek gedung iki. Sedekah yang boten kok guyu, boten kok senyum, benten malih. Baru wa akum minas sholihin. Di samping sedekah, aku akan menjadi anak yang soleh. Aku akan menjadi orang yang soleh, menjadi bapak-bapak yang soleh, orang tua yang soleh, anak-anak yang soleh, dan seterusnya. Ini mayit yang menyesal, sudah meninggal menyesal, karena mungkin kurang sedekah, kurang amalnya. Maka selagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai umur yang panjang, monggo ngata-ngatakan amal kesayangan. Ma'asyiral muslimin, kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mugi-mugi pertemuan kula panjenengan sedaya niki membawa manfaat, membawa barokah, membawa maslahah. 3 ini adalah buah dari kebaikan. Setiap kita melakukan kebaikan, pasti buahnya 3 ini. 1, manfaat, mesti manfaat. Buah kebaikan yang kedua, maslahah. Buah kebaikan yang ketiga adalah barokah. Mugi-mugi pertemuan kula panjenengan sedaya wonten ing tempat mriki, 1 membawa manfaat, ataupun ada kebaikan yang mengalir pada diri kita. Mugi-mugi pertemuan kula panjenengan sedaya ini membawa maslahah. Di samping kebaikan itu mengalir pada diri kita, juga mengalir pada orang lain. Mugi-mugi pertemuan kula panjenengan sedaya niki membawa barokah. Napa niku barokah? Barokah itu dari kata atau satu akar kata dengan birkah, bukan saja sekedar kebaikan. Ziyadatul khair, kata para ulama. Birkah itu kolam. Kolam itu airnya mesti melimpah, itu kolam. Berarti ketika orang itu hidupnya diberkahi, maka kebaikan itu akan melimpah pada diri seseorang. Itu namanya barokah. Barokah itu antara target dan hasilnya ini melampaui lebih. Targetnya 10, tapi ternyata hasilnya 20, 30, 40. Kula paringi contoh. Misalnya gaji kula biasanya pun setiap bulan itu 500 juta. Jenengan boten usah iri wong misale mawon. Ini kan hanya contoh misalnya. Begitu saya istiqomah ngurusi masjid misalnya, oh ternyata keberkahan itu mengalir, tidak disangka-sangka. Rizki yang berupa kesehatan, rizki yang berupa umur panjang, rizki yang berupa materi, dari 500 juta menjadi 1 M, berlipat lagi menjadi 2 M, 3 M, 1 bulan misalnya. Mboten usah iri jenengan. Wong misalnya niku namine barokah ya. Barokah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema ingkang dipun paringaken kalian Abah Kholis niku wau, menyiapkan generasi Qur'ani di era industri 4.0. Kula niku nggih golek-golek ten kene Mbah Google. Maksudnya industri 4.0 niku napa ngoten. Niki Abah Kholis sing maringi PR kon goleki tanglet ten kene Mbah Google nih. Di era industri 4.0. Nah, ternyata era kita saat ini dan ke depan itu adalah sudah memasuki era industri 4.0.
yakni era di mana terjadi sinergitas, terjadi sinergi antara otomatisasi dan cyber. Cyber niku napa? Cyber itu adalah interaksi dalam sebuah jaringan internet, itu namanya cyber. Nah, hasil dari sinergi antara otomatisasi dan cyber ini, itu salah satu hasilnya adalah sebagian pekerjaan saat ini itu sudah tidak menggunakan tenaga manusia, tetapi bisa menggunakan kecerdasan buatan, bisa dengan menggunakan robot. Perusahaan otomotif di Eropa, di Asia, itu ketika memproduksi mobil itu sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah tidak menggunakan tenaga manusia, yang bisa dikerjakan oleh robot, yang bisa dikerjakan kecerdasan buatan, pun boten damel tenaga manusia. Contohnya pun tenggene sekitar kita, kula niku berangkat saking Gresik jam 3, masuk tol sekitar 5, 6, 10 tahun yang lalu, itu di gerbang tol mesti ada yang menjaga manusia, tenaga manusia, mesti ada yang menjaga. Sekarang sudah tidak, pakai e-tol, bukan pakai tenaga manusia lagi, tinggal tempel kartu plek, buka piyambak. Itu salah satu sinergi otomatisasi dan cyber. Sak menika kita tenggene bank, lek riyen-riyen lak ngeten. Kita pengen setor uang, pengen ngambil uang harus ke antri ke tellernya. Sakniki mboten. Kita datang ke ATM, bisa setor tunai, bisa tarik tunai. Ini menunjukkan hasil dari atau saat era industri 4.0 ya seperti ini. Kita atau anak-anak kita mungkin ketika lapar, dia butuh makanan cepat, tinggal klik di HP-nya, tinggal gesek-gesek di HP-nya, makanan datang sendiri. Belum maksudnya buatan gratisan, dan bayarnya otomatis, pakai OVO, pakai GoPay dan lain-lain. Kita membutuhkan transportasi, butuh kemana, tinggal klik Gojek datang, tinggal klik Gokar datang, dan seterusnya. Niki hasil dari sinergi otomatisasi dan cyber tadi. Maka kita ini saat ini sedang masuk pada era industri 4.0. Hari ini dan ke depan itu serba digital semua. Saya membaca menurut program for international assessment ya, negara yang pendidikannya paling maju di dunia niku negara Finlandia. Di Finlandia niku lare-lare sekolah pun boten beto buku kados ten mriki. Lek ten Mojokerto daerah Kutorejo niki lare-lare sekolah tasih beto buku nggih. Nah, menurut program for international assessment berarti belum masuk pendidikan yang termaju di dunia, belum. Di sana guru ketika mengajarkan materi tinggal klik pakai layar sentuh sedaya, pun medal sedaya. Muridnya nggih ngoten, tenggene mejanya sudah otomatis ada layar sentuh. Mau mengerjakan apa dari gurunya, soal apa, tinggal kerjakan seret, enak, serba digital. Dan ke depan juga begitu, kira-kira di Indonesia, kira-kira ya, itu juga akan model layar sentuh sedoyo. Maka menghadapi zaman mungguing kula panjenengan sedoyo,
generasi kula kalian generasi anak-anak kula panjenengan sedaya niku benten. Ngapunten. Jenengan iki kira-kira mengaku generasi milenial napa mboten? Pokoknya ngeten tengerane. Lek jenengan tasik menangi alif fathah alif kasroi alif dhamma a i u alif tawin fathaan alif tawin kasroin alif tanwin dhamma an in un. Nah, itu berarti generasi kolonial. Mboten milenial ya. Sing menangi niku berarti mboten milenial ya. Niku generasi kolonial ndamel turutan. Wong Jawa sakjane repot. Namine niku mboten padha turutan sebetulnya, tapi metode qaidah Baghdadiyah. Tapi wong Jawa kan angel ngarani qaidah Baghdadiyah wis enake turutan gitu aja. Metodene sedaya ki kok riyen wis mboten wonten metode kal sakniki wonten metode tilawati, wonten metode umi, wonten metode qiraati, wonten metode macam-macam di Jawa Timur ada 27 metode. Kebetulan kula diamanai sebagai penanggung jawab metode di Kabupaten Gresik. Dan kula mengikuti perkembangan metode terus. Di Jawa Timur itu dikenal ahli Quran, 27 metode yang berkembang itu. Maka di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah Kalimantan, daerah Sumatera, ketika mau memperkaya tentang metode, maka belajarnya ke Jawa Timur. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, era industri 4.0 ini di samping ada sisi positifnya banyak juga sisi negatif yang ditimbulkan. Sisi positifnya kata pekerjaan yang dilakukan saat menikah serba fast, cepat, serba digital semua, serba dimudahkan. Orang bekerja sekarang itu tidak harus di kantor duduk, itu enggak. Orang bekerja sekarang bisa santai-santai di dalam rumah, di ruang tamu. Orang bekerja sekarang bisa di depannya rumah, di ruang santai. Orang bekerja sekarang bisa di warung kopi, hanya dengan modal gadget gesek pun medali elektronik. Orang bekerja sekarang dengan santai berlibur di hotel sambil bawa gadget gesek sudah dapat penghasilan. Era digital benten kali riyen, makanya pola pikir yang sepah orang tua sudah harus di-upgrade lagi. Terus harus belajar orang tua mengikuti perkembangan kebutuhan anak-anak kita. Nah, itu dampak positifnya begitu. Tapi dampak negatifnya nggak kata. Era digital seperti ini, kebebasan dalam mengakses internet sekarang hampir semua anak remaja pegang gadget. Dan dampaknya dalam kehidupannya itu luar biasa. Termasuk dalam pergaulan dengan lain jenis. Saya coba browsing tenggene berita yang disampaikan di SCTV ya. Ada penelitian itu dari 4.500 remaja yang disurvei secara umum itu, kegiatan kota, kegiatan desa secara umum. 97% anak remaja usia SMP SMA itu pernah menonton film porno. Ini penelitian. Makanya ngapunten pun enteng-enteng ngeculno anak usia remaja. Makanya lepas musda, muscap, musran, ate ono calon pemimpin yang hobi nonton film porno, wis mboten usah dipilih. Ada calon presiden yang hobinya nonton film porno. Ini misalnya ya, jadi kan mboten usah seudon ya. Misalnya ya, mboten usah dipilih. Mau misalnya mawon ya. Wah, sementing kula mboten diprotes kalau ya kholis. Itu wis mulai kampanye ada penelitian lagi sebanyak 93,7%
Remaja SMP SMA mengaku sudah biasa berciuman serta happy petting, bertumbuh berat dan oral seks 93,7%. Dijelaskan lagi di penelitian itu sebanyak 62,7% remaja SMP sudah mengaku tidak perawan lagi. Naudzubillah. Dan dilanjutkan di penelitian itu sebanyak 21,2% remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi. Kula lajengaken berdasarkan data yang dihimpun oleh BKKBN, monggo. Niki dianggap iklan boten mawon nggih. Nggih. Iklan dari implementasi ayat sedekah ning nggih. Jadi berdasarkan data yang dihimpun BKKBN tahun 2014 ada 46% Indonesia yang berusia 15 sampai 19 tahun pernah melakukan hubungan seks bebas. Niki real penelitian. Jangan dianggap enteng. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di daerah Jawa Timur ada di sebuah SMP negeri. Di sebuah SMP negeri. Ketika guru BK-nya ini sidak pada semua anak-anak, pada semua murid. Anak-anak yang membawa HP disita semuanya. Ayo juga semuanya kumpulkan HP-nya. Dikumpulkan. Satu demi satu dibuka. Ternyata ditemukan ada satu HP yang isinya anak SMP melakukan hubungan intim dengan pacarnya. Ketika melakukan hubungan intim ini kemudian divideo dan belum dihapus, masih disimpan di HP-nya, ketahuan lalu disidang anak ini. Apa yang terjadi? Ternyata anak ini dari keluarga orang mampu, tidak kekurangan secara ekonomi, tetapi bapak ibunya setiap hari kerjanya keluar kota, berangkat gelap pulang gelap. Anaknya yang satu, yang pertama sudah kuliah di luar kota, yang satunya lagi sekolah SMP, biasanya pengantaran pakai jasa Gojek, Grab dan lain-lain. Nah, setelah ditelusuri, gara-gara anak yang dilepas begitu saja, diberi HP, maka anak ini bebas mengakses apapun yang ada di internet itu. Ternyata yang terjadi, setelah diinterogasi gurunya, anak ini sudah berkali-kali melakukan hubungan intim dengan pacarnya. Naudzubillah. Jemaah sekalian, ini mboten terjadi di Amerika, mboten terjadi di Eropa, dan Jawa Timur. Cuman kula mboten nyebataken SMP negeri pun mboten. Mangke kula sebut lak jenengan goleki SMP ndi mboten. Data-data di atas jelas menggambarkan betapa sedihnya orang tua, betapa hancurnya hati orang tua kalau anaknya akhlaknya rusak, akhlaknya bejat. Maka penting bagi kita untuk menyiapkan generasi kita menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang berakhlakul karimah. Kita hari-hari ini tidak bisa kemudian sama sekali tidak membolehkan anak kita pegang gadget, itu tidak mungkin, karena memang sudah eranya tadi, sudah eranya, era digitalisasi. Yang terpenting, kita punya kewajiban untuk mendidik, kita punya kewajiban untuk mendampingi, untuk memantau. Tidak boleh kita los begitu saja, tidak boleh. Maka termasuk
keluarga yang mungkin tidak siap untuk mendidik, memantau secara maksimal pada anak usia remaja yang sangat membahayakan seperti itu, maka Pondok Pesantren MBS Mojokerto salah satu solusi untuk menyiapkan generasi Qur'ani, generasi yang akhlakul karimah, yang terbebas dari rusaknya akhlak generasi kita. Niki ngapunten. Sedaya wali santri MBS nggih. Nggih. Sedaya. Napa berapa persen? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menceritakan sebuah riwayat. Nanti di padang mahsyar, nanti di hari kiamat, ada peristiwa yang kita saksikan. Banyak pemandangan yang mengejutkan. Keterkejutan itu ada yang menyenangkan kita, ada yang menggembirakan kita, membuat mata kita berbinar haru karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga pemandangan yang membuat orang terbelalak, kaget dan ketakutan saat di padang mahsyar nanti. Di antara pemandangan yang membuat orang-orang itu kaget haru, bergembira adalah pada saat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ada gunungan pahala yang besar, derajat yang tinggi yang diberikan pada seseorang. Lalu orang ini bertanya, ya Allah, min aina hadza ya Rabb, dari mana gunungan harta sebesar ini? Apakah karena sholatku ya Allah? Apakah karena sedekahku? Apakah karena puasaku? Jawab Allah, bukan. Min istighfari waladikalaka. Gunungan harta yang sebesar ini itu berasal dari istighfar yang dilakukan oleh anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah tadi. Maka jemaah sekalian amat berbahagia seandainya kita yang ditakdirkan mendapatkan gunungan pahala tersebut, bukan karena ibadah kita, bukan karena puasa kita, bukan karena sedekah kita, karena dari istighfar anak-anak kita yang soleh, yang solihah tadi. Dan tidak semua orang mendapatkan itu, masyaallah muslimin. Kalau ibadah kita ini sangat terbatas, pahala ibadah kita sangat terbatas. Coba kula panjenengan angen-angen, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, berapa ibadah yang kita lakukan, dapat pahala berapa? Kalau misalnya sholatnya ikhlas karena Allah, sedekahnya ikhlas karena Allah, ibadah yang lain tidak dicampur riya karena manusia, dan lain-lain. Berapa nilai pahala ibadah kita itu? Nanti dikurangi dosa yang macam-macam. Dosa karena maksiat mata kita, dosa karena maksiat hati kita, dan seterusnya. Atau mungkin karena kita senang ngerasani orang, baik ngerasani yang disengaja atau yang tidak disengaja. Ada yang ngerasani tidak disengaja nih. Wonten ternyata ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, nggak sadar kalau ternyata ngerasani orang. Kita ngomong enak-enak seperti ini, gitu. Ngomong enjoy santai dengan teman-teman, tidak tahu ternyata ada kalimat-kalimat yang itu ternyata menyakiti hati orang yang ada di sekitar kita. Kadang ada yang seperti itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa ikhtiar yang harus dilakukan untuk menyiapkan generasi kita agar menjadi generasi yang soleh-solihah, generasi yang Qur'ani. Yang pertama, kita sebagai orang tua
harus selalu mendoakan anak-anak kita. Jangan sampai kita dalam sehari lupa mendoakan anak-anak kita. Jangan sampai. Kesempatan emas sebagai orang tua dalam mendoakan anak-anaknya. Kata Rasulullah, "Salatu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab, langsung istijabah, langsung mustajabah, langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul walid, doa orang tua terhadap anaknya. Itu tidak ada hijab. Makanya dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain dijelaskan, orang tua ketika mendoakan anak, walaupun doanya ini jelek itu langsung mustajabah. Makanya kedah atas kalau berjalan sedaya. Ketika ada anak kita yang mungkin menjengkelkan hati orang tua, ojo sampai dongakno elek. Ojo sampai. Kenapa? Mustajabah doa orang tua pada anaknya niku. Ojo sampai, hati-hati temenan kalau menurut saya. Yang kedua kata Rasulullah, wa da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa itu mustajabah. Yang ketiga kata Rasulullah, wa da'watul musafir, doa musafir orang yang dalam perjalanan itu juga mustajabah. Maka kita berusaha setiap habis sholat 5 waktu minimal kedah mendoakan putra putri kula panjenengan sedaya. Doa yang ada dalam Al-Quran itu banyak. Saya sebutkan diantaranya ada Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa hamba-Mu. Atau doa yang lagi yang lain. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan aku serta semua keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Ada lagi doa yang mungkin familiar di telinga kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami pasangan-pasangan hidup, anak keturunan yang qurrata ayun, yang menyejukkan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu di surat apa, ayat berapa, sudah siap hadiahnya. Anak-anak santri, ayo, mana? Ya silakan, ayo cepet-cepetan, ayo. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam.
Masuk nganggur sudah siapkan ya. Anak-anak santri MBS, surat apa ayat berapa? Wis mboten napa mau kula tunggu. Silakan dicari. Khusus anak-anak Ibu Bapak nggih, khusus anak-anak yang nyantri nggih. Anak-anak yang nyantri. Nanti kalau misalnya terpaksa nggak ada sama sekali, tidak apa-apa ibu-ibu nanti ya. Ibu berdoa dulu, muga-muga gak ono sing iso ngoten nggih. Ayo anak-anak yang laki-laki santri MBS, surat apa ayat berapa? Cek suwi nera. Wis ngerepek lho sik gak nemu. Pelanggaran gitu. Ya? Al-Furqan ayat berapa? 100. Bentar mas, bentar. Diabadikan, Rek. Siapa yang mengabadikan dokumentasi? Ya, langsung dokumentasi nih. Oke. Masa kok penceramah nyampe, oh sudah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau kita selalu memohon kepada Allah dengan doa-doa yang ikhlas tadi, insya Allah anak-anak kita dijadikan anak yang soleh solehah. Mudah bagi Allah menggerakkan hati anak-anak kita. Tidak ada kata sulit bagi Allah menggerakkan anak-anak kita. Mungkin selama ini kita merasakan anak kita kok mungkin ya, dalam tanda petik kok nakal, mungkin doanya kurang serius. Kita doakan habis sholat fardu 5 waktu, atau mungkin di tengah-tengah kita habis baca Quran, kita memohon kepada Allah dengan wasilah bacaan tadi, ya Allah, dengan bacaan Al-Quran tadi, ya Allah kami mohon kepadamu, jadikan anak saya anak yang soleh, anak yang soleh. Mengemis doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau anak kita itu jadi anak yang soleh, anak yang solehah, insya Allah mereka juga mendoakan kita. Mereka semua anak yang soleh-solehah akan mendoakan kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah. Dan sayangilah keduanya. Gunungan pahala yang besar dari doa anak yang tidak soleh sambil mabuk terus berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya wonten sambil mabuk wonten doa ngoten sambil mabuk sambil judi online Rabbighfirli wa liwalidayya wis gak mungkin.
sambil berzina tapi sebelumnya berdoa. Wonten nggih? Wonten sing tanglet datang Ustaz. Rencang kula niku sebelum berzina itu berdoa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan. Doanya diterima napa mboten? Kisami kali niku wau. Doa orang yang sedang melakukan kemaksiatan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, ikhtiar yang kedua yang harus dilakukan oleh orang tua. Niki kirang pinten menit? Ngatas jam 9 nggih. Bareng mantep materine iki. Kula tepi-tepi saking Gresik. Oke, masih 2 jam lagi, mboten usah kuwatir dengan ya. Jenengan siap mawon, sing ngomong gak meniren kata. Yang kedua, untuk menyiapkan generasi kita menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang soleh solehah, maka perlu keteladanan dari orang tua. Kalau kita ingin anak kita pandai mengaji, rajin mengaji, maka orang tua harus memberi contoh. Jangan mek ngongkon tok. Ayo nak ngaji. Tapi dia rokokan dil. Oh, bapak gak ngaji kok ngongkon ngaji. Ayo wis komat iki lho. Nah segera berangkat. Tapi bapaknya santai-santai di kursi duduk. Dalam hati anak, bapak dewi kok belum sholat ngongkon sholat. Perlu keteladanan oleh orang tua, perlu qudwah. Ayo le wis ate komat, ayo bareng nang masjid. Itu keteladanan, ngajak bukan nyuruh. Seorang yang bisa dijadikan panutan, sosok panutan yang diabadikan di dalam Al-Quran itu Nabiullah Yaqub. Jadi Nabi Yaqub itu seorang nabi yang ketika mau meninggal, ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Ketika Nabi Yakub mau meninggal ya, nazar, maka dikumpulkan semua anak-anaknya, dikumpulkan semua. Biasanya kalau saat ini orang tua yang mau meninggal terus mengumpulkan anak-anaknya, itu apa yang akan dikatakan? Warisan yang rumah yang sebelah selatan itu nanti bagiannya anak A. Rumah yang sebelah timur nanti bagiannya anak B. Pabrik yang sebelah mana? Dan seterusnya. Mobil ini bagiannya anak yang keempat.
warisan. Tapi Nabi Yakub enggak. Ketika anak-anaknya dikumpulkan menjelang kematiannya, Nabi Yakub mengatakan, "Mata ta'buduna min ba'di," kata Nabi Yakub. Wahai anak-anakku, setelah ayah nanti meninggal, apa yang akan kau sembah? Jamaah sekalian, Nabi Yakub itu seorang nabi. Selama hidupnya dia berhasil menghujamkan kalimat tauhid pada semua anak-anaknya. Tapi ketika menjelang wafat masih dipertanyakan lagi, apakah sudah kuat ketauhidan anak-anak saya? Maka sosok Nabi Yakub ini sosok yang luar biasa dalam hal ketauhidan yang perlu kita contoh. Jamaah sekalian, mestinya ada beberapa bagian lagi yang perlu saya lanjutkan. Tapi karena saya melihat jenengan sebagian sudah tinggal 5 watt penglihatannya, maka tidak mungkin saya lanjutkan lagi. Terusipun Abah Kholis sampai jam 7 wae. Jok suwe-suwe. Biasanya pun ngatos jam 7 nggih. Oh nggih, alhamdulillah. Kula kuwatir diprotes lek kula lanjutaken malih. Baik, kita akhiri dengan doa nggih. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rezeki pada kita semua, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang barokah, sehingga anak-anak kita, pasangan hidup kita menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk hati buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi dhurriyyatina. Ya Allah, berkahi umur kami ya Allah, berkahi ilmu kami ya Allah, berkahi rizki kami ya Allah, berkahi keluarga kami semua yang hadir di acara pengajian pagi ini ya Allah, dan berkahi seluruh anak keturunan kami ya Allah. Allahumma ighfir li dhunubi, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa kaum muslimin baik yang masih hidup maupun yang sudah mati ya Allah. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, pagi ini kami mengemis doa kepadamu ya Allah. Kami menghinakan diri untuk bermohon kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semua yang hadir ini orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Jadikanlah anak-anak keturunan kami semua anak-anak yang taat pada perintah orang tua, taat pada perintah agama-Mu, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan anak-anak kami semua anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على خير خلق الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Akhirul kalam, mohon maaf barangkali dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Saya selaku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.